Selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar untuk Anda? Pastinya nih yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Malang, Palembang, apa kabar? Pontianak, Bangka, Banda Aceh, Banjarmasin, Palangkaraya, Bali, selamat pagi. Kok Pak Elo yang bilang selamat pagi juga? Selamat pagi Indonesia. Ya, hari ini kita akan kembali mencerahkan Indonesia ya. Dan kita berbicara. Ini mungkin gara-gara kepikiran BBM kali ini. Iya, sahabat-saudara, pastinya pagi hari ini Sales Mastery bersama Theocentric Motivator kita Pak Eloy Zaluku hadir kembali ya di radio jaringan Sonora. Dan pastinya juga Anda silakan bergabung untuk para sales semuanya ataupun siapapun Anda. Siapapun Anda, betul. Iya ya, kan? Karena sales ini kan ilmu yang perlu dipelajari oleh semua profesi ya. Yes. Tapi tentu saja teman-teman salesperson yang ada di luar sana yang hari ini tentu saja sedang berjuang untuk mencapai kuotanya ya. Iya. Dan menarik sekali karena pagi ini kita akan membicarakan mengenai building value proposition atau membangun proposisi nilai agar produk, jasa atau pribadi dari seorang salesperson dipersepsi unik dan bermanfaat oleh prospek atau konsumen. Ya. Belum apa-apa, kadang-kadang udah anti duluan kalau ngeliat salesperson. Iya, Boro-boro mau nilai unik atau bermanfaat ya Pak Elo ya. Gimana Mas Bima? Kabar baik Pak Elo, gimana Pak Elo? Ini luar biasa, minggu lalu kita gak ketemu ya. Iya, sedang tumbang dia. Tapi hari segar sekali. Oke, jadi Mbak Yulis dan Mas Bima, ini saya mau menyampaikan dulu beberapa hal mengenai sales ini ya. Dulu ini orang tuh punya satu pemikiran bahwa people buy from someone they like. Orang itu membeli dari seseorang yang disenangi, seseorang yang disukain. Dan ini berjalan sekian lama. Jadi dikatakan bahwa yuk menjadi seorang salesperson itu masih disukain. Dan kita sudah membahas itu beberapa pertemuan ini. Tetapi kemudian setelah orang membeli dari orang-orang yang disukain, ternyata mereka dalam pengalaman mereka, ternyata produk yang mereka dapatkan, jasa yang mereka dapatkan, itu ternyata tidak terlalu membuat mereka puas, alias kecewa. Kenapa? Karena akhirnya ditemukan bahwa orang yang menyenangkan belum tentu bisa dipercaya. Oke. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya ada kan orang tuh yang kayaknya waktu kita ketemu wah menyenangkan sekali ya, dia ngomongnya baik, dia first impression baik, tapi orang ini kan belum tentu dipercaya. Setelah nanti kita lihat, oh produknya ternyata abal-abal, ternyata semua ini cuman janji-janji saja. Nah akhirnya orang-orang masuk kepada hal yang kedua. People buy from someone they like and trust. Jadi akhirnya yang dibutuhkan di dalam dunia sales bukan hanya likable-nya, tetapi juga harus bisa dipercaya. Trust-nya mesti ada. Tetapi memang ini bisa mengurangi kekecewaan konsumen. Kenapa? Karena selain mereka menyenangi, suka dengan si salesperson itu, juga produk yang diberikan sedikit lebih baik. Oke, ada technical supportnya, ada after salesnya. Tetapi setelah si konsumen melihat produk-produk yang serupa yang ditawarkan oleh perusahaan lain atau salesperson lain yang sebetulnya kurang menyenangkan orang-orang ini. Ada kan orang-orang yang dari ngelihat wajahnya saja kita kurang simpati, ya. Tetapi produk yang ditawarkannya baik. Jasa yang ditawarkannya baik. Nah, akhirnya orang-orang mulai masuk kepada pilihan yang ketiga. People will buy from someone that can provide best solution. Jadi orang akhirnya mulai merasa yang penting kualitasnya deh. Saya nggak terlalu suka dengan salespersonnya, ya sudahlah tutup mata saja. Saya nggak terlalu suka dengan etika perusahaan itu, ya nggak apa-apa. Yang penting produknya itu sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena di waktu lalu kita sudah pernah menyampaikan hasil survei dari Tom Reilly yang dia mengatakan ada 3
alasan kenapa seseorang memilih produk tertentu, ya. Dan beliau menemukan bahwa 64% suatu produk atau jasa dipilih oleh konsumen karena memang kualitas produknya. Tetapi 25% dari hasil penelitian dari Tom Reilly ini, konsumen memilih produk atau jasa tertentu karena pribadi si salesperson-nya. Menyenangkan, bisa dipercaya, profesional, bertanggung jawab. Tetapi 18% lainnya ditemukan dari hasil survei itu, orang membeli karena itu nama baik atau citra besar perusahaan. Now, tadi kita sudah bahas mengenai 3 kemungkinan itu. Nah, ternyata kita perlu menggabungkan sebagian dari pilihan yang kedua dan pilihan yang ketiga. Tadi yang kedua itu kan begini, orang membeli dari seseorang yang disukain dan dipercaya. Itu adalah sebagiannya. Cuman ternyata produknya, value-nya, nilai manfaatnya tidak maksimal. Orang yang ketiga mengatakan begini, yang penting mah value-nya ada, yang penting manfaatnya. Bahwa saya tidak suka dan tidak terlalu dekat dengan si salesperson-nya, udahlah tutup mata. Karena yang terpenting adalah produk dan kualitasnya. Maka kita menggabungkan dua hal ini menjadi ref selling. Itu berbicara mengenai konsumen itu mau membeli dari orang yang disukain, yang dipercaya, dan sekaligus itu memberikan penawaran yang bermanfaat, valuable kepada konsumennya. Itu yang kita berbicara mengenai konsep ref selling, relationship based and value creation selling. Nah, teman-teman salesperson yang sekarang sedang mendengar dimanapun mereka sedang berada, apakah Anda itu di nomor 1 kah? Anda sih disenengin, disukain sekali, tetapi Anda kurang bisa dipercaya. Nah, ini self-assessment. Coba kira-kira Anda itu di nomor 1, 2, atau 3, atau 4. Kalau nomor 2, bukan hanya bisa bukan hanya disukain. Ya, kalau disukain itu kan ada likability-nya. Kita sudah pernah berbicara. Senyumannya, kata-katanya baik. Dia bisa mirroring dengan konsumennya. Dia bisa memberikan pujian. Nah, atau yang ketiga, Anda itu ternyata tipe koleris, melankolis yang kaku di dalam jualan. Tetapi selama ini Anda masih bisa capai kuota. Kenapa? Karena simply produk Anda baik. Produk Anda itu ya memang market leader. Kalau udah market leader, masih itu nggak usah membutuhkan orang-orang yang terlalu hebat dalam dunia penjualan. Apalagi kalau produk Anda, perusahaan Anda getol sekali melakukan namanya iklan-iklan di TV, di koran. Ya, Anda mah tinggal jalan aja, tunggu juga di telepon. Ya, tetapi kalau Anda masuk di dalam satu industri yang penuh dengan persaingan, maka memang itulah sebab kenapa talk show ini kita lakukan. Karena ini berbicara mengenai jadilah pribadi yang menyenangkan, jadilah pribadi yang dipercaya, sekaligus berikan value-nya, added value-nya. Apa itu? Nah, nanti hari ini kita akan bicarakan. Nah, itu yang kira-kira kita mau sampaikan ini pagi ini, Mas Bima dan Mbak Yulis. Ini tadi like and dislike emang susah ya. Penilaian orang memang pribadi, lepas pribadi itu beda-beda. Tapi disukai, dipercaya, dan memberikan nilai value, ini satu paket yang kayaknya harus dimiliki orang salesperson yang juga luar biasa nih. Untuk menciptakan yang seperti ini kan susah banget. Susah gak sih? Kalau kita sendiri aja menciptakan yang kayak gini, kita sendiri ya. Dalam siaran kita sebagai seorang salesperson juga ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kita disukai, dipercaya, memberi nilai tambah, kadang-kadang belum bisa sepaket itu gitu loh. Ini kan kalau kita bicara mengenai keluarga aja. Iya kan, makanya sales itu kan berbicara mengenai banyak hal termasuk keluarga. Apakah Mas Bima itu disukain, disenangin oleh istri? Ya disenangin, bisa dipercaya nggak? Kan pertanyaannya diragukan. Masih aja ya. Dipercaya. Oh iya, disenangin dan dipercaya, tapi memberikan sesuatu yang betul-betul dianggap valuable nggak, bermanfaat nggak oleh sang istri, ya kan? Misalnya ya kasih uang belanja bulanannya 100 juta per bulan, kan ada begitu ya. Tetapi sesuami tidak terlalu dipercaya. Ya, bagi istri-istri yang memang mengutamakan uang belanjanya, ya nggak apa-apa lah. Kecap mah boleh tercecer kemana-mana, yang penting botolnya balik, kan begitu ya. Tetapi istri yang baik,
dia pasti berdoa seperti Mbak Yulis gitu ya. Pasti menginginkan suami yang disukain, suami yang dipercaya, tapi suami juga yang memberikan nilai manfaatnya. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Dan apakah gampang? Ngomongnya gampang, Mas. Iya. Karena mana ada sih relationship itu yang mudah? Mana ada ya? Kita bicara mengenai suami istri saja itu juga bisa gontok-gontokan tuh. Apalagi antara customer dengan kita sebagai seorang salesperson. Tetapi tetap saja kita harus melakukan panggilan tugas mulia ini sebaik-baiknya dengan memberikan nilai manfaat. Dan kita akan bicarakan lebih detail hari ini. Menarik sekali nih. Karena dari Boyolali sudah ada Mas Fajar Setio Hartono yang langsung bertanya. Terus gimana dong Pak Eloy jadi untuk menjadi sales yang dipercaya? Nanti kita bahas. Nanti kita break dulu untuk informasi berikut ini. Teman-teman yang lain yang mau tanya bagaimana sih menciptakan tadi disukai, dipercaya, memberikan nilai tambah, dan ini harapan dari konsumen loh. Nah, bagaimana menciptakan ini seperti tadi pertanyaan Mas Fajar di Boyolali. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Anda bisa bergabung lewat Twitter pun boleh di @sonorafm92 ataupun @eloysaluku. Anda juga bisa SMS 0812 112 9200. Tetap bersama kami di Sonora Network. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Ya, masih di acara Sales Mastery with Eloy Saluku, Theocentric Motivator di pagi ini, dan juga kita masih berbahas tentang building value proposition. Bagaimana proposisi nilai agar produk jasa dan pribadi salesperson dipersepsi unik dan bermanfaat oleh prospek dan konsumen. Tadi Mas Fajar Setio Hartono di Boyolali ini menarik pertanyaannya. Gimana nih Pak Eloy bisa menjadi sales yang dipercaya? Nah, ini tadi kan katakan oke lah, kita tampil dengan apa ya, kita datang orang nggak kenal, nih orang mukanya kayaknya gayanya bukan orang Jawa nih, orang Ambon misalnya seperti itu. Pasti gayanya gini-gini. Kita udah punya persepsi yang beda-beda. Iya, betul. Nah, melihat orangnya saja kita ternyata orangnya pas udah ngomong enak gitu kan. Kita kadang persepsi di awal tuh kadang sulit loh Pak. Jadi dipercaya nih sulit banget kan dikatakan tadi. Iya, betul sekali. Pak, terima kasih. Ini Pak Hartono ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan yang namanya trust tentu butuh waktu ya. Tetapi kita bisa mempersingkat, membangun trust itu dengan memperhatikan beberapa hal, Pak Hartono. Yang pertama adalah tentu saja niatnya kita dulu itu mesti jelas dari awal ya. Seperti yang selalu kita katakan, orang sales yang berhasil adalah orang sales yang bangun di pagi hari lalu bertanya, siapa yang akan saya bantu hari ini? Bukannya kepada siapa saya akan jualan hari ini. Karena kalimat yang pertama Pak Hartono itu adalah namanya customer focus. Dia itu memang bangun di pagi hari dan tahu pagi ini adalah pagi yang spesial. Karena kalau tidak, tadi malam sang pencipta sudah mencabut nyawa ini. Tapi kalau saya diberikan waktu untuk jualan hari ini, itu berarti saya mau memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau Anda melakukan pekerjaan dengan tujuan memberikan manfaat, maka Zig Ziglar itu pernah ngomong satu kalimat yang sangat bagus. Dalam bukunya See at the Top, dia mengatakan begini. Jikalau Anda sibuk membantu untuk menyukseskan orang lain, Anda tidak perlu repot memikirkan kesuksesan Anda sendiri, karena secara otomatis Anda pasti akan ikut sukses juga. Nah, tapi kalimat yang kedua yang mengatakan saya akan jualan kepada siapa hari ini waktu dia bertemu dengan customer pun, customer tuh udah mencium bau-bau yang kayaknya cuma sekedar cari target ini. Kayaknya cuma sekedar tutup kuota ini. Karena cara Anda ngomong, cara Anda memperkenalkan diri pun berbeda sekali. Nah, jadi Pak Hartono yang dilakukan adalah yang pertama, Pak, mindset salesnya dulu mesti baik. Dan itulah yang kita gaungkan terus melalui Sonora ini, bahwa yang Anda lakukan sebagai seorang sales adalah memberi dan melayani. Tapi bagaimana dengan kotanya, Pak? Itu ada strategi berikutnya. Tetapi yang paling awalnya adalah mindset ini mesti benar dulu. Karena kalau itu sudah benar, langkah untuk bisa dipercaya itu jadi mudah. Jadi secara simplenya begini, kalau kita sudah punya mindset baik, begitu hukum alam yang akan bekerja begitu Pak ya? Hukum alam betul, tetapi tentu nanti kita kan sudah
membahas juga strategi-strategi yang berbeda, ya. Strategi-strategi yang bisa membuat pencapaian target itu menjadi berlipat kali ganda. Tapi mindsetnya dulu mesti benar, dan tentu saja ketika Anda kalau kita bicara tahap yang keduanya adalah tentu saja product knowledge-nya juga mesti ada, ya. Kalau Anda baru ikut satu perusahaan tertentu, Anda baru seminggu dan Anda belum tahu apa-apa mengenai produk atau jasa tersebut, maka ya latihan dulu, ya. Kenalilah produk Anda, mungkin tidak sampai 100%, tetapi mungkin 70% sudah baik, maka Anda mulai jualan. Trust itu muncul ketika konsumen bertanya mengenai produk Anda dan Anda mampu memberikan jawabannya. Kalaupun ternyata karena Anda adalah seorang sales baru, Anda tidak tahu jawabannya, kan Anda bisa minta maaf, ya. Bos, Pak, yang ini saya belum tahu jawaban persisnya, tetapi dalam waktu paling lama besok pagi jam 10 saya sudah datang kemari atau telepon Bapak untuk memberikan jawaban yang Bapak butuhkan. Jadi product knowledge itu tentu saja penting sekali. Jadi saya analogikan kayak kita mau buka pintu gitu kali Pak, ya. Dalam arti kita datang ke orang, saya udah punya kuncinya nih gitu. Dalam arti tadi impression pertamanya begitu, ya. Dengan tadi saya mau membantu orang, itu mindsetnya pertama, itu pegang kuncinya. Nah, kita mau buka pintunya berarti kan kuncinya harus dimasukin, itu strategi-strategi berikutnya gitu Pak. Persis. Cuman kendalanya beberapa dari teman-teman salesperson ini itu bergabung dengan sebuah perusahaan yang mereka sendiri tuh nggak yakin dengan produk dan jasa yang dijual ini loh. Wah, ini susah, Pak. Jadi hukumnya ini wajib hukumnya nih. Anda itu kalau menjual satu barang atau jasa tertentu, Anda itu mesti memikirkan produk jasa ini aku mau nggak jual sama ayah dan ibu terkasih tercintaku. Kalau produk yang Anda jual itu adalah abal-abal, waktu Anda ngomong sama seseorang pun juga Anda nggak mungkin percaya diri, nggak meyakinkan. Jadi carilah produk yang memang Anda tuh yakin dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat, yakin pada manfaat yang diberikan kepada segmen target pasar Anda. Nah, itu adalah hukum-hukum yang standar yang harus dipenuhi gitu untuk membangun, ya, salah satunya adalah kepercayaan. Jadi bisa nggak kita jadi tester sendiri buat diri kita sendiri Pak dalam produk? Misalnya saya menawarkan sesuatu ini, tapi sebelum saya tawarkan ke orang lain, saya jadi testernya dulu. Persis. Saya itu berulang kali tahun 2011 dan 2012 itu saya pernah keliling beberapa kota karena saya di-hire oleh satu perusahaan MLM, ya. Dan saya melihat, Mas Bima, teman-teman yang berhasil di berbagai kota itu adalah orang-orang yang pernah ngetes produknya dan merasa bahwa memang khasiatnya betul. Kan begitu, ya. Jadi waktu saya berikan waktu untuk, ayo siapa Bapak dan Ibu yang punya testimoni tentang produk ini? Ada yang berdiri. Itu dia cerita sendiri itu, ya. Saya aja kalau bukan seorang trainer nih, saya mau gabung dengan MLM itu. Karena saya merasa, waduh, dia mengalaminya. Dia bisa menangis, dia bisa menceritakan. Dan nah ini kalau Mbak Yulis itu ya punya anak, misalnya pulang lalu ngomong, ayo Dek, Nak, cerita tadi di sekolah ngapain aja, ya. Biasanya anak-anak dia bisa langsung cerita, tapi juga ya gitu deh mah gitu, ya. Tapi kalau Mbak Yulis itu memulai dengan ayo sini, Mami mau cerita loh, tadi kejadian di kantor seperti ini, mungkin anak-anak lebih mau untuk mendengarkan. Tapi intinya begini, manusia itu adalah manusia yang suka cerita, diceritain. Itu sebab waktu anak-anak kita masih kecil, sebelum mereka bobo, mau diceritain dulu. Nah, kalau diceritain baru mereka tidur. Di dalam dunia penjualan, hukumnya sama. Ternyata orang itu lebih gampang, lebih mudah untuk percaya dan mudah untuk di-convince, mudah untuk dipengaruhi melalui sebuah cerita. Nah, kalau Anda sudah mencoba produknya dan Anda menceritakannya, orang itu jauh lebih mudah untuk memperhatikan. Makanya kita pernah berbicara mengenai cara kerja otak.
Otak itu terdiri dari 3 bagian, ya. Ada yang namanya reptil atau all brain itu, ada yang namanya limbik, dan ada neocortex yang di atasnya. Nah, neocortex ini itu adalah yang berpikir. Si limbik itu yang merasa, yang si reptil atau ya si reptil ini, si mamalia ini, dia adalah yang memikirkan pertanyaan ini. Apakah informasi ini menarik untuk saya atau tidak? Kalau dia melihat, ini boring, udah pernah saya dengar, otak itu masuk di dalam satu wilayah namanya hemok. Hemok itu adalah kalau Mbak Yulis pergi ke satu pantai yang indah di Bali gitu ya. Lalu di situ ada ayunan yang bentuknya seperti jaring gitu ya. Jaring-jaring itu ya, itu namanya hemok. Jadi otak kita itu kalau dia mendengar seorang salesperson yang langsung menawarkan produknya, umumnya otak konsumen itu masuk di wilayah hemok. Apa? Tertidur dia nggak tertarik. Tetapi kalau si salesperson ini datang dengan sebuah cerita pengalamannya, atau cerita pengalaman konsumen yang pernah menggunakan produknya, semua otak konsumen itu biasanya terbangunkan dari hemoknya. Jadi persis yang tadi Mas Bima sampaikan, tes tersendiri, oh iya, sangat powerful. Cuman memang teman-teman yang menjual misalnya premium cars, ya nggak mungkin test drive dulu bisa sih. Ya. Minimal harus menguasai produk knowledge itu harus tadi menguasai ya. produk knowledge ya. Ya begitu Pak Hartono. Ada beberapa SMS tuh yang dari minggu kemarin juga. Iya betul. Sempat Kita ya janji Pak ya. jawab. Kita sudah janji. Ya. Mungkin boleh satu pertanyaan dijawab. Pertanyaan dari Ibu Kaila di Cirebon. Pak Eloy, bagaimana kalau klien tidak mau membeli produk atau jasa kita pada saat kita tawarkan? Pembicaraan apa yang harus saya sampaikan kepada klien tersebut? Wah, ini menarik sekali. Ibu Kaila yang baik di Cirebon, Ibu tentu waktu bertemu ya, jarang orang sales yang hebat dan berhasil itu langsung berbicara mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Karena sekali lagi, seperti yang barusan saya sampaikan, ketika Anda langsung berbicara mengenai produk dan jasa Anda, itu mindset dari konsumen itu biasanya langsung masuk di dalam hemok. Kecuali jika memang hari itu dia betul-betul sedang membutuhkan dan sedang mencari produk dan jasa yang Anda tawarkan. Tapi itu kan mungkin cuma 1 dari 1000 kejadian ya. Jadi 999 kejadian mereka itu tidak siap untuk langsung mendengarkan penjelasan Anda mengenai produk. Karena jadi gini, kesalahan orang-orang sales adalah ketika mereka bertemu dengan klien, langsung mempresentasikan produk dan jasa saya ya, tanpa betul-betul mengerti sebetulnya si konsumen ini butuhnya apa sih? Sebetulnya konsumen ini sedang punya cita-cita dan pergumulan dan masalah apa sih dalam bisnisnya? Karena belum tentu loh produk dan jasa Anda itu yang sedang dibutuhkan saat ini. Tetapi bisa jadi yang dibutuhkan adalah teman berbicara. Jadi waktu Anda bertemu, berbicara dulu, ada basa-basi dulu. Kayaknya udah ngeliat jam ini. Iya. Kita akan teruskan Mbak Kela. Bu Kela setelah acara, setelah berikut ini. Tetap bersama kita di Sonora Network. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Baik, kita masih lanjut lagi di perbincangan kita dan kita masih mau menanggapi tadi pertanyaan dari Ibu Kaila yang ada di Cirebon, begitu, Pak Eloy? Ya, terputus nih. Sangat menarik ya. Jadi ya Bu Kela, lanjutan sedikit, yang dilakukan adalah tentu bangun dulu hubungan baiknya dengan si konsumen ya Ibu ya. Lihat dulu, cari common ground. Apa itu? Mungkin konsumen atau prospek Anda ini punya anak kecil, maka berikanlah sesuatu yang kira-kira itu mungkin anak kecil itu suka, atau tanyainlah sesuatu yang berhubungan dengan anak kecil. Saya kasih contoh, ini saya punya satu klien dari farmasi, tetapi mereka, teman saya ini rendah hati sekali, sehingga tidak mau nama perusahaannya disebut dan bahkan namanya tidak disebut, tetapi nanti penulis dari kisah ini itu akan kita sebutkan. Karena ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh orang-orang sales di luar sana yang menginspirasi kita. Jadi saya akan bacakan, ini menarik sekali, dan Ibu Kela dan teman-teman pendengar sahabat Sonora di seluruh tanah air boleh mendengarkannya juga ya. Ini judulnya Moment of Truth, Krik Krik Krik.
Ya, sekali lagi mohon maaf karena saya tidak menyebutkan nama perusahaannya, tetapi nanti nama penulisnya akan saya sebutkan. Ini adalah klien saya, ya. Ya. Pengalaman mengesankan yang akan saya bagi kali ini yaitu pada saat saya masih bertugas di area Tangerang, khususnya area rumah sakit titik. Pada saat di sela-sela menunggu dokter untuk detailing, saya berpikir bagaimana memberikan entertain ke dokter dengan biaya sedikit, tetapi memberi impact yang bagus. Saya amati dokter spesialis yang ada, rata-rata muda dan mempunyai anak berumur di bawah 6 tahun. Nah, ini penting Ibu Kela, kalau sampai orang ini bisa mengerti bahwa dokter-dokter ini punya anak yang kira-kira umur, berarti dia melakukan tugas rumahnya. Tugas rumahnya adalah sebelum dia presentasi mengenai produknya, dia cari tahu dulu si dokter-dokter ini seperti apa sih, dan mereka punya profil seperti apa. Lanjut. Setelah mempertimbangkan banyak alternatif, saya putuskan untuk mencoba memberikan jangkrik jantan kepada anak-anak dokter yang berpraktik di rumah sakit tersebut. Jangkrik ini, Mas. Alasannya adalah untuk memperkenalkan mainan anak desa tempo dulu. Jangkrik yang saya maksud di sini adalah jangkrik jantan dewasa yang sudah bisa berbunyi atau mengerik. Namun, untuk mendapatkan jangkrik jantan dewasa di kota Tangerang tidaklah mudah. Saya tidak kehabisan akal. Saya mencoba pergi ke pasar burung. Di sana pasti banyak dijual jangkrik sebagai pakan burung. Akhirnya saya menemukan binatang kecil yang saya cari tersebut dan membelinya. Jangkrik-jangkrik itu belum bisa mengerik karena masih kecil. Saya lalu memeliharanya selama 10 hari dan ketika sudah dewasa bunyinya krik, krik, krik. Ternyata di samping permasalahan mencari binatang jangkrik yang susah, ada permasalahan selanjutnya, yaitu di mana saya bisa beli kandang jangkrik. Karena sulit mendapatkannya, saya punya rencana membuat kandang jangkrik dari bilah bambu yang dibelah kecil-kecil. Saya mengerjakan sendiri kandang itu dan dari nol, di sela-sela kesibukan bekerja. Setelah 10 hari saya pelihara, satu persatu jangkrik pembesaran saya sudah berbunyi. Saya pindahkan jangkrik ke kandang bilah bambu. Satu jangkrik, satu kandang. Bunyinya lantang bersaut-sautan. Krik, krik, krik. Segera saya antar jangkrik dan kandang homemade itu ke rumah dokter yang saya tuju. Tentu saja jangkrik itu bukan untuk dokter. Saya ingin memberikan mainan ala anak desa tempo dulu kepada anak dokter tersebut. Dan betapa senangnya hati saya karena respon dia sangat bahagia mendengar krik, krik, krik dari jangkrik yang saya pelihara sendiri. Lebih membahagiakan lagi ketika produk saya terus dipakai oleh dokter tersebut. Ingat jangkrik, pasti ingat saya. Krik, krik, krik. Jadi saya tambah yakin bahwa dengan anggaran yang minimal bisa mendekatkan diri kepada customer dan keluarganya. Ini ditulis oleh Mas Komarudin Ar-Rosyid. Nah, ini adalah salah satu cerita yang menarik. Yeah. Dan kalau orang ini berhasil dalam dunia kerjanya, kita bisa lihat bahwa dia memang punya mindset itu memberikan hal-hal, dia tidak berhenti dengan satu tantangan. Dia mencari dan akhirnya dia menemukan ini dokter punya anak. Kira-kira kebutuhannya apa ya? Produk itu akan ngikut ketika kita bisa membangun hubungan dengan si customer kita. Ibu Kayla, kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan. Namun tentu saja, ini berbicara mengenai waktu. Nah, ini yang seringkali kan kita, dari mana waktunya? Kalau mesti membuat kandang jangkrik, kapan jualan? Ya sama seperti waktu yang datang ke tamu kita, Pak siapa Pak Dudung ya? Pak Dudung ya. Dia sampai ditolak berkali-kali. 1, 2, 3 jalan terus muka tembok aja gitu ya. Tapi yang keempat kata Pak Ila katakan pasti ada jalan gitu. Persis. Meskipun tidak langsung menawarkan produk, tadi dari ngobrol tentang anak, tentang keluarga, akhirnya ketemu juga ya Pak ya. Nah, ini yang menarik dengan akhirnya kita bahas, ini ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Wijaya dari Surabaya. Ya, minggu lalu bagaimana menumbuhkan seorang marketing yang sudah paham produk karena sebelumnya dari bagian produksi. Nah, ini maksudnya itu ada orang yang dulunya dia di bagian produksi. Karena di bagian produksi pasti ngerti produk. Tapi orang ini sekarang mau dialihfungsikan di marketing. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih caranya, Pak? Ini pertanyaannya menarik, Pak. Karena kalau kita melihat
product knowledge itu penting? Ya, tadi kita sudah bahas. Ya. Itu ada salah satu cara supaya ketika Anda berbicara dengan konsumen, Anda confidence, Anda percaya diri. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di sana. Yang saya khawatir adalah tim Pak Wijaya ini, karena di bagian produksi dan kalau terlalu lama, umumnya itu menjadi rada kaku. Karena pekerjaannya itu rutin dan bertemunya dengan umumnya ya produk-produk yang tidak bernyawa itu. Padahal di dalam dunia penjualan bertemunya dengan orang-orang yang bisa punya persepsi, yang bisa marah, yang bisa happy, yang macam-macam tuh. Jadi people skills-nya Pak menurut saya yang harus dikembangkan. People skills itu basics-nya adalah mesti diajarkan dulu mindset-nya. Kalau nama anak buah Anda ini katakanlah namanya Joko. Joko, dulu kan Anda di bagian produksi, sekarang Anda masuk dalam marketing dan penjualan. Di marketing dan penjualan, selain perlu untuk mengerti mengenai produk, Anda juga mesti punya yang namanya people skills yang baik. Apa itu? Joko, ketika Anda pertama kali bertemu dengan konsumen, sebisa mungkin sebelum Anda ketemu, cari dulu background profil mereka seperti apa. Supaya waktu Anda datang, Anda bisa ngobrol basa-basi dulu. Jangan langsung berbicara mengenai produk dan jasa Anda. Karena si Eloy pernah ngomong tuh, kalau langsung ngomong, itu nanti pikiran si konsumen masuk hemok. Mereka tertidur semua, ya. Jadi Bapak, itu yang dilakukan dan tentu saja ikutin terus. Bilang sama tim Bapak itu untuk mengikuti terus apa yang kita bahas di Sonora setiap hari Rabu pagi, ya. Karena kami di sini berfokus pada people skills, membangun hubungan dan meningkatkan nilai tambah. Ini Pak Wijaya juga kasih pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Ada lagi? yang baru nih, menarik nih. Pak, bagaimana sebagai sales yang sudah disukai, dipercaya oleh customer dan bahkan seperti kayak sahabat, tapi akhirnya pas menawarkan tuh ya akhirnya belinya dengan terpaksa, kayak saya sama Yulis misalnya saya katakan. Nah, ini apa yang harus dilakukan gitu loh Pak? Sebatas menjaga hubungan gitu kesannya ya. Agak terpaksa. Bener. Bisa juga loh. Gimana tuh Pak? Cuman karena merasa nggak enak. Ya, Pak Wijaya, mungkin ini berhubungan dengan kalimat-kalimat pembukaan kita tadi. Oke. Kalimat yang pertama, orang membeli dari orang yang disukain. Ternyata banyak yang tidak puas konsumennya. Maka mereka berpindah pada yang kedua. Orang membeli dari orang yang disukain dan dipercaya. Karena di nomor 2 ini mereka sudah mulai melihat produknya ada kualitasnya, ada technical supportnya, ada after sales supportnya. Tapi ternyata orang masih berpindah kepada nomor 3. Orang akan membeli kepada seseorang yang bahkan tidak disukai. Kalau orang Surabaya mungkin mencekno gitu. Orang yang paling dibenci pun orang bisa membeli ke mereka oleh karena ternyata di situ kualitas produknya baik. Di situ after service-nya baik. Nah, Pak, kalau Bapak mengatakan, ini kita udah disukain. Bahkan kita udah seperti sahabat. Tapi kalau beli kok rasanya kok terpaksa. Pak, coba adakan survei, Pak. Sederhana saja. Tanyakan kepada 10 pelanggan atau konsumen yang selama ini membeli dari Anda. Dan Anda mengatakannya begini, ya. Ketika Bapak datang, Bapak jangan jualan produk. Bapak melakukan yang namanya survei. Anda mengatakan begini, Pak, Bu, ini kami di perusahaan sedang meningkatkan kualitas dari produk dan kualitas orang-orang sales kami. Sehingga kami ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak bisa memberikan kami usulan, kira-kira 3 hal yang harus kami perbaiki supaya Anda lebih puas dengan produk, jasa, dan salesperson kami, kira-kira apa? Lalu Anda tulis. Saya, Pak, berasa ya, kalau Bapak bisa, nggak usah 10 dah. Coba dulu 3 dalam minggu ini. Tanyakan. Karena banyak orang itu terlalu sibuk jualan, tidak pernah bertanya feedback dari orang-orang atau konsumennya. Kalau perusahaan-perusahaan besar, itu mereka melakukan market research, ya. Mereka menanyakan apa sih yang dipersepsi oleh customer tentang produk kita ini, supaya Bapak bisa jawab. Kenapa sih mereka merasa terpaksa? Anggapan saya bisa salah ini, tapi bisa jadi memang produk atau jasa yang Bapak jual itu tidak terlalu
memuaskan mereka. Nah, tapi di bagian apanya? Anda mesti tanya. Dengan riset itu tadi. Dengan riset kecil, tiga konsumen Anda kan udah deket nih katanya kayak sahabat ya. Kalau udah sahabat tanya, mereka pasti akan memberikan jawaban yang baik dan itu akan membuat bisnis Bapak semakin baik. Mudah-mudahan jawabannya juga jujur ya, Pak. Biasanya begitu. Udah sahabat kan. Udah sahabat ngomong jujur. Gitu. Iya kan? Iya. Oke. Kita harus break kembali ya. Break kembali ya, teman-teman. Dan ya kalau masih mau bertanya silakan di 0812 112 9200. Tetap bersama kami di acara Sales Mastery with Eloisa Luku. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Ya, sahabat Sonora Network, kembali di perbincangan kita pagi hari ini pastinya masih mengenai bagaimana itu ya memberikan value kepada customer, kemudian juga dipercaya ya Pak Elo ya, menjadi sesuatu hal yang juga tidak sulit dilakukan, tapi ada nih trik-triknya. Ya, betul. Ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Iya, betul. Sudah ada pertanyaan tadi, kalau Pak Wijaya di Surabaya ya, sudah seperti sahabat tapi beliau terpaksa ya sudah lakukanlah survei kecil-kecilan begitu ya Pak Eloy. Betul. Dari Yafta di Kudus, selamat pagi. Saudara ingin tanya bagaimana membuat saya diterima. Padahal saya ini sulit untuk membuka komunikasi di awal pertemuan. Sama halnya mungkin seperti pertanyaannya Mbak Natalia ya. Ya. Mengatasi perasaan takut ditolak saat baru mulai mau memprospek. Kita dengan Pak Yafta dulu ya. Iya. Pak, ini untuk disukain kita kan berbicara mengenai hal yang sangat sederhana ya. Tadi sudah berbicara mindsetnya dulu ya. Jadi kita lagi cuci otak dulu nih semua orang-orang sales ya. Bahwa menjual itu berbicara memberi dan melayani. Itu mulai dari itu dulu Pak ya. Jadi waktu Anda bangun pagi, yang dipikirkan adalah saya mau bantu siapa hari ini. Saya mau memberikan manfaat kepada siapa hari ini. Yang kedua, tentu saja untuk Anda disukain itu berbicara mengenai senyuman Anda ketika bertemu dengan si customer. Yang kedua adalah bicara mengenai confident. Anda mesti percaya diri dengan cara percaya pada produk dan jasa yang Anda jual. Dan Anda bisa membantu diri sendiri untuk percaya diri. Ketika Anda pergi, itu pakailah pakaian yang menurut Anda itu paling nyaman. Karena seorang sales profesional yang baik, itu bajunya harus rapi dan kalau bisa tidak bau. Kalau bisa ya wangi. Tentu Anda tidak perlu membeli produk-produk baju pakaian yang mahal-mahal. Yang terpenting itu adalah rapi dan tidak bau badan. Itu penting sekali. Kenapa ini penting? Karena ini membantu Anda untuk menjadi confidence, percaya diri. Dan waktu Anda confidence, percaya diri, when you like yourself, people tend to like you. Ketika Anda itu happy dengan menjadi diri Anda sendiri, ternyata ya itu mengirimkan pesan kepada lawan bicara Anda. Untuk pada akhirnya mereka jadi menyukai Anda juga. Kalau Anda sendiri tidak happy dengan diri Anda, maka kemungkinan besar orang yang Anda temui di hari itu banyak yang juga kurang happy dengan bertemu dengan Anda. Dan tolong dengarkan ini, Pak Yafta, ini penting sekali. You cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Jadi kalau Anda tidak punya kepercayaan diri pada diri Anda sendiri dan pada produk Anda tidak bisa memberikan itu kepada orang lain. So, when you don't trust yourself, when you don't like yourself, ketika Anda tidak menerima, menghargai diri Anda dan produk Anda, itu menjadi sulit untuk konsumen melakukannya. Jadi, itu adalah hal-hal yang dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau bertemu dengan orang pertama kali, saya ngomong apa? Pak, ingat ada 4 kata ini ya. F, O, R, M. Saya ulang Pak ya. F untuk Fanta, O untuk Oscar, R untuk Romeo, M untuk Mama. Foam. Ini sebetulnya ditemukan oleh seseorang, saya lupa namanya. Tetapi ini membantu kita ketika bertemu orang pertama kali. F itu family. Artinya ketika bertemu pertama, itu nggak usah ngomongin bisnis. Tetapi berbicara mengenai family. Misalnya, pertama kali bertemu, wah Pak, apa kabar? Atau ketemu orang di pesawat misalnya. Atau Anda lagi kunjungan. Kan Anda bisa kira-kira ya, ini orang sudah berumur, udah waktunya, kira-kira udah punya berkeluarga belum ya?
Anda bisa bertanya, Bapak sudah 1-2 kalimat pembukaan basa-basinya begitu ya. Pak, saya Eloy dari PT ini saya lagi kunjungan nih, lagi mencari siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu dengan Bapak ya, karena di perusahaan kami Pak itu menjual produk pertama kali bertemu itu nggak boleh Pak. Jadi kami mesti bangun hubungan dulu. Kalau boleh ya Pak ya, saya hanya memperkenalkan diri. Saya Eloy, saya punya 1 istri dan 2 ekor anak Pak. Kalau Bapak sendiri, itu kalau Anda masuk dengan cara seperti itu ya, orang tuh ini beda nih. Karena orang sales 99% orang sales tidak datang langsung menawarkan produk. Anda mengatakan, Pak, saya ini terinspirasi dengan acaranya Pak Eloy di Sonora, Pak. Saya dari PT XYZ, saya itu sebetulnya ada produk yang luar biasa. Tetapi Pak, saya pantang untuk menjual produk pertama kali bertemu. Saya mau membangun hubungan dulu dengan Bapak, dan saya mau mengerti dulu kebutuhan Bapak. Kalau Bapak tidak keberatan Pak, ini saya perkenalkan diri. Ini kartu nama saya Eloy, istri 1, anak 2. Senyum. Ketika Anda melakukan itu Pak, boleh saya tahu Bapak kira-kira sudah berkeluarga atau berencana untuk berkeluarga? Gitu. Jadi ngomongnya itu light, sederhana, tapi sesuatu yang Anda itu langsung menangkap pikiran si konsumen. Ini orang beda. Nah, itu adalah F, family. Oke. Nah, itu udah panjang sekali. Kalau dia udah, oh ya, saya sudah berkeluarga, saya punya 1 orang anak. Oh ya, bagus sekali. Anak saya umur 3,5 tahun dan 1,5 tahun. Kalau anak Bapak, nah setelah ngomong begitu, jangan family terus. Anda bisa masuk pada O, occupation. O itu occupation. Occupation itu berbicara mengenai pekerjaan atau bisnisnya. Jadi kalau misalnya Anda datang dan Anda lihat ini ruko 3 lantai begitu ya, mereka jual misalnya produk makanan. Nah, Anda bisa, Pak, ini saya lihat perusahaan Bapak maju ini Pak. Tahun berapa Pak mulainya nih? Bapak mungkin bisa berbagi rahasia, kok bisa kesuksesan seperti itu. Saya pingin Pak, saya pingin bisa sukses seperti Bapak. Orang sukses itu kalau ditanya begituan tuh ya doyan ngomongnya Mas Bima. Karena orang itu paling suka membicarakan kesuksesannya, paling nggak suka membicarakan kegagalannya. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, kok bisa sih Bapak bisa memulai bisnis seperti ini? Dia suka. Occupation. Yang ketiga adalah Masih ada 2 poin lagi, tapi boleh secara singkat mungkin ya, R dan M. Penjelasannya minggu depan. Ini pada value propositionnya aja saya belum masuk ini. R-nya adalah recreation. Itu berbicara mengenai, Pak, biasanya kalau hari Minggu Bapak rekreasi di mana sama anak-anak? Saya tuh anak-anak saya tuh minta rekreasi, saya nggak tahu ya Pak bagusnya kemana ini Pak. Tapi budget saya sedikit loh Pak. Kejujuran seperti ada 1 buku minggu depan deh. Karena itu, nah Pak, yang terakhir adalah M, itu motivation. Motivation itu adalah hal-hal yang disukai, dianggap bernilai, memotivasi bagi si konsumen ini. Tanyakan ketiga ini. Jadi form, family, occupation, recreation, motivation. Ini menjadi awal ketika Anda bertemu dengan seseorang, bahkan ketika Anda bertemu dengan orang-orang dimanapun juga Anda bisa gunakan ini. Seperti itu Pak Yefta, semoga membantu ya. Baik, tampaknya waktunya juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita minggu depan kita lanjutkan lagi ya Pak Eloy. Siap, minggu depan kita terus. Form tadi itu menarik, kemudian bagaimana mengatasi perasaan takut ditolak ya pada saat pertama ini Mbak Natali ya. Oke, terima kasih banyak sahabat Sonora Network sudah bergabung bersama kami Pak Eloy. Terima kasih. Ya, tentu. Saya Yulis. Saya Bima. Saya Eloy, katakan. Yes, I can. Salam sukses. Try Angel.